Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Adapun kelompok kami yang beranggotakan ada Filda Haninah, kemudian ada Razif Al-Ghifari Sukma, dan yang terakhir ada Dwidi Willy Ramadhani. Nah, yang pertama ada pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut, mewujudkan kenyataan. Surjano Sukanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai terhadap akhir untuk menciptakan social engineering. Kemudian, penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Nah, oleh karena itu, dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Surjano Sukanto mengatakan penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia cenderungnya adalah demikian. Nah, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Penegakan hukum di Indonesia harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Menurut P. Nikolai dan kawan-kawan, sarana penegakan hukum administrasi negara berisi 1. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu. Dan yang kedua, penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Apa yang dikemukakan Nikolai hampir senada dengan Steinberg, seperti penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Selanjutnya, menurut Steinberg, instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Sedangkan menurut Paulus Elo Tulung, pengawasan dalam hukum administrasi negara ada beberapa macam, yaitu jika ditinjau dari segi kedudukan badan atau organ yang mengadakan kontrol itu terhadap badan atau organ yang dikontrol. Ada kontrol intern dan kontrol ekstern. Kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri. Sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada di luar pemerintah. Untuk selanjutnya yaitu sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum dari hukum administrasi negara pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dan pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia. Yang kedua yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu agar berlaku umum. Suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya. Faktor-faktor penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Surjano Sukanto sebagai berikut. Yang pertama ada faktor hukumnya sendiri. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cita, dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan hidup. Kemudian ada macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara. Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing di bidang itu diatur dengan peraturan tersendiri, macam dan jenis sanksi dalam rangka penegakan peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya, macam-macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu paksaan pemerintah atau pass to wall. Yang kedua ada penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya. Yang ketiga ada pengenaan uang paksa oleh pemerintah atau duangsum. Yang keempat ada pengenaan denda administratif atau administratif bill. Yang selanjutnya, macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintah misalnya sudah barang tentu tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian dan ketatanegaraan, tetapi dapat terjadi dalam suatu bidang administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan. Pemahaman terhadap berbagai sanksi tersebut di atas penting dalam kajian hukum administrasi negara, karena di dalamnya menyangkut kajian hukum administrasi negara, bukan saja tentang efektivitas penegakan hukum, bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi dan prosedur penerapan sanksi, tetapi juga untuk mengukur apakah norma-norma hukum administrasi negara yang di dalamnya memuat sanksi yang telah sesuai dibuat dan relevan diterapkan di tengah masyarakat. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.